Pada paruh kedua 2025 Rusia memajang versi modernisasi dari jet latih Yak-130 yang diberi penunjukan Yak-130M, sebuah langkah yang menurut pejabat dan pabrikan dimaksudkan mengubah peran pesawat dari murni let-in trainer menjadi pesawat dual-role, latihan lanjutan sekaligus light attack strike presisi. Perubahan itu bukan sekadar paket avionik ringan, versi M membawa penambahan suite sensor dan persenjataan yang memungkinkan keterlibatan di medan tempur malam dan kondisi cuaca buruk, termasuk integrasi radar, pot penargetan EOIR, laser, dan kemampuan pemanduan satelit untuk amunisi udara permukaan. Pada Oktober tahun 2025 manufaktur melaporkan bahwa prototip Yak-130M pertama telah rampung dan memasuki tahapan uji darat dan siap melanjutkan uji terbang, sebuah tanda bahwa proyek telah bergerak dari konsep ke fase pengujian nyata. Sumber pabrikan menyebutkan radar baru, dilaporkan tipe Pulse Doppler AESA kelas dalam beberapa pemberitaan, yang meningkatkan kemampuan deteksi target permukaan dan udara, memberikan Yak-130M kemampuan operasi mission planning dan pemutakhiran data target yang jauh melebihi varian latih sebelumnya. Paket persenjataan yang diumumkan menempatkan Yak-130M ke dalam kategori Light Strike, ia akan mampu membawa kombinasi rudal udara ke udara untuk pertahanan sendiri serta munisi udara ke permukaan presisi, termasuk bom berpemandu satelit dan laser sehingga bisa melakukan serangan titik terhadap sasaran taktis. Perubahan avionik juga menitikberatkan pada peningkatan kemampuan navigasi, komunikasi, dan link data, unsur penting ketika pesawat hendak melaksanakan serangan presisi yang terkoordinasi dengan intelijen darat atau platform ISR, Intelligence, Surveillance, Reconnaissance. Laporan menyebut sistem komunikasi KSS-130 sebagai bagian dari paket. Di samping sensor aktif, Yak-130M dipasangi pot SOLT-130K, atau perangkat serupa menurut publikasi, yang menggabungkan fungsi EOIR dan laser designator sehingga pilot dapat menandai sasaran dan membimbing amunisi berpemandu laser pada jarak taktis. Ini mengubah peran pesawat menjadi strike presisi dan, dalam beberapa tulisan, drone hunter, terhadap formasi UAS musuh. Pabrikan menekankan bahwa semua kemampuan tempur baru tidak mengorbankan fungsi utama Yak-130 sebagai pesawat latih, simulasi senjata, setting handling untuk mensimulasikan karakteristik jet tempur generasi 4/5, dan kursus pelatihan komprehensif tetap dipertahankan, sehingga jet ini tetap bernilai ganda untuk angkatan udara. Dari sudut taktis, Yak-130M diposisikan untuk misi yang selama ini diisi oleh pesawat ringan atau helikopter serang, serangan kontrabaterai, interdiksi taktis, close air support pada skala lokal, serta pengusiran atau pembasmi drone dengan sensor dan persenjataan yang sesuai. Keunggulan biaya dibanding pesawat tempur kelas menengah menjadi penekanan pemasaran. Keputusan memodernisasi platform latih menjadi pesawat serang bukan unik di dunia, beberapa negara sudah memanfaatkan jet latih yang dipersenjatai sebagai solusi murah untuk misi level rendah hingga menengah, tetapi paket sistem elektronik dan persenjataan presisi pada Yak-130M menjadi pembeda utama. Sisi teknis menyebut juga kemungkinan peningkatan mesin, varian yang ditawarkan sebelumnya termasuk mesin dengan daya lebih besar, beberapa laporan menyebut pengembangan power plant yang meningkatkan daya dorong dan umur layanan, walau detail resmi mengenai mesin Yak-130M masih relatif terbatas di publik. Dari perspektif industri, Yak-130M juga dipromosikan untuk pasar ekspor. Rosoboron Export memperkirakan potensi pesanan ekspor puluhan unit kepada negara-negara yang membutuhkan pesawat serang ringan yang ekonomis. Target pasar yang sering dikutip adalah beberapa negara di Asia dan Afrika. Namun, ada pula pengamat yang menyuarakan keraguan, mengubah platform latih menjadi pesawat tempur mengangkat tantangan integrasi sistem, ketahanan struktur terhadap tai tempur berulang, serta kebutuhan logistik dan pelatihan pemeliharaan yang berbeda dari peran latih murni. Masa uji terbang dan evaluasi operasional akan menentukan apakah klaim kemampuan tempur dapat dipenuhi. Dalam konteks keperluan medan tempur modern, Yak-130M menawarkan fleksibilitas. Negara dengan anggaran terbatas bisa menambah kemampuan serang tanpa membeli pesawat tempur mahal. Bagi Rusia sendiri platform ini memperluas opsi taktis pada front lokal tanpa perlu menerjunkan aset jet tempur berat. Beberapa artikel analitik menyoroti potensi peran Yak-130M sebagai pengepung rudal jarak menengah terhadap ancaman UAS. Dengan sensor EOIR dan persenjataan kecil, ia dapat menanggapi paket drone yang mengganggu, plus melakukan serangan presisi terhadap node command control atau kendaraan logistik musuh.
Namun efektivitas semacam itu bergantung pada integrasi sistem senjata dan survivabilitas di lingkungan dengan ancaman udara yang lebih berat. Dari sisi taktik operasi, kemampuan pemanduan satelit dan laser membuka opsi penggunaan munisi berpemandu presisi, jedam style atau bom pemandu laser ringan, memungkinkan serangan presisi pada sasaran bergerak atau tetap tanpa eksposur lama terhadap ancaman udara. Ini menjadikan Yak-130M relevan di skenario perang asimetris dan operasi koalisi kecil. Tantangan utama program adalah waktu, masuknya ke uji terbang dan tes lapangan tidak otomatis menjamin cepatnya adopsi skala penuh, waktu produksi, interoperabilitas dengan sistem komando kontrol, serta pelatihan awak dan mekanik akan menentukan laju pengiriman ke skuadron tempur latih. Laporan terkini menandai bahwa hanya beberapa prototip awal yang sedang diuji. Di arena politik dan pemasaran militer, pengumuman Yak-130M memberi sinyal bahwa Rusia mencari solusi berbiaya lebih rendah untuk menutupi kebutuhan taktis jangka pendek sambil tetap mempertahankan program pesawat tempur kelas atas. Ini juga memberi materi promosi untuk tender ekspor, terutama bagi negara yang butuh pesawat latih plus kemampuan serang ringan. Kesimpulan awal, Yak-130M adalah upaya serius untuk mengubah platform latih sukses menjadi aset tempur taktis yang serbaguna. Jika klaim avionik dan persenjataan terbukti andal dalam uji terbang dan operasi awal, varian ini bisa menjadi contoh efektif konversi platform latih menjadi pesawat serang presisi dengan biaya yang relatif rendah. Namun penting diingat bahwa sampai program menyelesaikan uji terbang, evaluasi lapangan, dan masuk layanan garis depan, sejumlah klaim tetap ada di ranah janji pabrikan dan pernyataan resmi. Publikasi-publikasi independen dan hasil uji operasional nantinya akan memberi gambaran final apakah Yak-130M benar-benar berhasil mentransformasi pesawat latih menjadi mesin serang presisi yang andal. Dari sisi logistik, transisi Yak-130M ke peran tempur akan memaksa perubahan pada rantai suplai, suku cadang untuk sensor elektrooptik, pot penargetan, dan perangkat pemandu senjata memerlukan penyimpanan, perawatan, dan kalibrasi berbeda dibanding komponen pesawat latih biasa. Ini berarti Angkatan Udara yang mengadopsi varian M harus menyiapkan infrastruktur ground support baru dan modul pelatihan teknisi khusus, aspek yang sering menjadi faktor pembatas dalam adopsi cepat platform multiperan. Implikasi geopolitik tak bisa diabaikan. Bagi negara-negara klien potensial, Yak-130M menawarkan cara cepat meningkatkan kemampuan serang taktis tanpa berinvestasi pada jet tempur mahal. Namun pilihan itu juga membawa konsekuensi ketergantungan pada ekosistem persenjataan dan perangkat lunak Rusia, sebuah pertimbangan utama dalam keputusan pengadaan yang juga dipengaruhi oleh sanksi, transfer teknologi, dan hubungan politik jangka panjang. Dari perspektif lawan potensial, munculnya platform serang ringan yang terjangkau seperti Yak-130M memaksa penyesuaian taktik pertahanan udara. Sistem pertahanan yang dirancang untuk menghadapi ancaman dari jet berat atau artileri konvensional kini harus memasukkan pertahanan terhadap serangan presisi tingkat rendah dan paket drone, suatu tantangan kendati target Yak-130M mungkin tetap lebih rentan di lingkungan dengan pertahanan udara tingkat lanjut. Untuk pilot dan kombinasi awak, konversi ke peran serang menambah beban operasional. Selain pelatihan taktis serangan presisi, pilot harus menguasai penggunaan sensor, pengelolaan pemanduan amunisi, dan interoperabilitas dengan jaringan ISR. Kebutuhan ini mendorong pengembangan kurikulum pelatihan baru yang memadukan pelajaran tempur praktis dengan latihan simulasi peperangan jaringan berpusat. Pada akhirnya, kesuksesan Yak-130M akan diukur bukan hanya oleh kemampuan teknisnya di atas kertas, melainkan oleh performa di operasi nyata, akurasi senjata dalam misi lapangan, keandalan suite elektronik dalam kondisi keras, dan efisiensi logistik jangka panjang. Jika semua variabel itu terpenuhi, Yak-130M bisa menjadi solusi pragmatis yang menggeser paradigma bagaimana angkatan udara kecil hingga menengah mengalokasikan sumber daya antara pelatihan dan kebutuhan tempur. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kunjungilah channel ini, Jet Plane.